Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari Tabir Saham. Ini adalah konten perdana kami. Semoga bisa memberi pembelajaran sedikit buat kita semua para investor saham. Konten ini bersifat disclaimer on. Tidak ada paksaan untuk membeli atau tidak membeli saham ini. Semua kembali kepada keputusan masing-masing. Pada kali ini kami ingin membahas tentang PT Bumi Resources di BI dengan kode saham Bumi. PT Bumi Resources adalah salah satu perusahaan batubara terbesar di Indonesia. Perkiraannya produksi per tahun 83 sampai 89 juta ton. PT Bumi ini memiliki beberapa anak usaha seperti PT Arutmin di Kalimantan Selatan, PT Kaltim Primakol di Kalimantan Timur, PT Pendopo Energi Batubara di Sumatera Selatan. Galau Oil adalah perusahaan minyak yang beroperasi di Yaman, Afrika Utara, serta Bumi Resource Mineral merupakan tambang emas dan tembaga di Palu dan Gorontalo. Pemegang saham Bumi terdiri dari beberapa perusahaan, yaitu Jengdong dengan hampir dengan 20%, Bambang Siono Retailer 5,99%, Longhol Holding 4,14%, dan masyarakat 69,88%. Ada yang menarik di sini yaitu Bambang Siono telah mengakumulasi sahamnya dari awal Januari sampai sekarang dari 5,54% menjadi 5,99%. Kita lanjut ke pendapatan PT Bumi Resources. Di sini ada perolehan pendapatan Bumi Resources selama 4 tahun ke belakang. Kita bisa lihat ada peningkatan dan ada penurunan. Kita bisa lihat dari sini pendapatan dari 2018 sampai 2021 terjadi penurunan. Tetapi kita bisa lihat dari gross profitnya memang terjadi penurunan di 2020, tetapi terjadi peningkatan ke 2021. Begitu juga dengan operating profit terjadi penurunan sampai 2020 dan kemudian meningkat ke 2021. Dan yang paling signifikan adalah 2020 terjadi kerugian. Terus alhamdulillah di pertengahan 2021 terjadi pembalikan arah. PT Bumi Resources mendapat keuntungan 27 miliar. Di sini kita bisa lihat dari kinerja di antara 2020 dan 2021, kita bisa trendsnya positif dari rugi sampai kembali ke memperoleh keuntungan. Kita lihat di sini operating profitnya bisa berarti keuntungan operasi meningkat signifikan. Berarti di sini ada namanya pengurangan cost yang besar sehingga operasi profitnya bisa untung besar di sini, teman-teman. So, kemarin dari analisa kuartal pertama juga di 2021 terjadi kerugian sebenarnya. Kerugian 100 miliar. Dan di pertengahan dalam waktu 3 bulan bisa dibalikkan menjadi keuntungan 27 miliar di sini. Berarti PT Bumi Resources berhasil untuk membuat perubahan besar. Ditambah lagi dengan harga batu bara yang naik signifikan.
Seperti kita ketahui, para investor saham tahu bagaimana bumi. Bumi mempunyai sejarah yang sangat-sangat fenomenal, di mana historinya sempat menyentuh harga Rp8.000, terus turun sampai ke Rp50. Itu disebabkan sama banyaknya permasalahan, termasuk pinjaman bumi ini sangat-sangat besar. Ini di tabel ini tidak saya tampilkan. Ketika 2015 itu hutangnya mencapai 100 triliun, teman-teman. Tetapi alhamdulillah berkat kinerja perusahaan yang keras, sehingga mereka bisa menurunkan cicilan, menurunkan hutang sampai tahun 2001 ini 18,4 triliun untuk jangka pendek dan 29,4 triliun, hampir 40 triliun, teman. Berarti ada arah yang positif, dan semoga ini terus berkelanjutan, karena kita tahu ini ditopang dengan harga batu bara yang tinggi, bisa membuat Putih Bumi Resources ini bisa cepat melunaskan hutangnya dan bisa membangkitkan kepercayaan investor untuk membeli saham PT Bumi Resource. Lihat, ini pembayaran hutang tahun 2001 oleh PT Bumi Resources selama Januari sampai Juli telah terjadi pembayaran 3 kali dan akan dilanjutkan di bulan Oktober. Total hutang tranche A yang telah dibayar oleh PT Bumi hampir 365 juta, dan di dalam keterbukaan informasi diharapkan tahun 2022 untuk tranche A lunas, insya Allah clear, dan juga PT Bumi Resources bisa konsentrasi lagi ke tranche B dan tranche C. Apabila ini semua tercapai, ditopang dengan harga batu bara, bisa meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan sahamnya di PT Bumi ini. Ya teman-teman, kita bisa lihat chart saham Bumi sempat naik sampai ke level 130 di awal tahun, terus kemudian turun sampai tadi sore kita lihat ada pergerakan naik 5,77% ke level 55. Kita harap kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa meningkatkan kepercayaan investor untuk membeli saham Bumi ini. Ya, prospek PT Bumi Resource ke depan, suka tidak suka teman-teman, Bumi Resource merupakan produsen batubara terbesar. PT Bumi Resource ini mempunyai cadangan yang paling besar di antara perusahaan-perusahaan yang lain, dan produksinya juga terbesar teman-teman. Perkiraan sampai 89 juta ton untuk produksinya per tahun, lebih tinggi daripada PTBA dan PT Adaro, teman-teman. Terus PT Arutmin sebagai anak usaha juga memperoleh perpanjangan kontrak selama 10 tahun oleh pemerintah, dan PT KPC juga diharapkan mendapatkan perpanjangan kontrak, karena kontraknya terakhir 2021. Mudah-mudahan akhir 2021 pemerintah bisa memutuskan untuk memberikan perpanjangan kontrak kepada PT KPC. Proyek yang sedang dikerjakan sekarang ada proyek hilirisasi gas metanol, teman-teman, mengubah batu bara menjadi gas metanol, di mana PT KPC mendapatkan mandat untuk memasok batu baranya sebanyak 6 juta ton per tahun dan berkirakan beroperasi 2024. Dan terakhir teman-teman, ada tambang batu bara, tambang emas
dari PT Bumi Resource Mineral yang sudah mulai berproduksi akhir 2020 kemarin dengan kapasitas 500 ton. Dan sekarang ini lagi dikerjakan pabrik dengan kapasitas 2000 ton sebanyak dua buah. Perkiraan untuk pabrik yang pertama akan beroperasi akhir 2022 atau awal 2003. Jadi dengan beroperasinya pabrik emas ini bisa meningkatkan pendapatan yang signifikan buat Bumi Resource Mineral. Secara agak langsung akan memberi dampak buat PT Bumi Resource sebagai induknya, teman-teman. Karena Bumi mempunyai saham 6%-an sampai 8%, teman-teman. Dari hasil analisa ini bisa kami tarik kesimpulan, teman-teman, saham Bumi ini mempunyai prospek jangka panjang yang masih cerah, di mana perusahaan berupaya keras untuk menurunkan beban utangnya, teman-teman. Diharapkan dengan harga batu bara yang stabil, minimal di atas 100 dolar per ton, bisa menjaga keuangan perusahaan, teman-teman. Ditambah lagi beberapa proyek dari proyek hilirisasi dan juga proyek tambang emas ini bisa menopang keuangan dan menjadikan saham Bumi ini menarik buat investor untuk membelinya, ya, teman-teman. Kita ingat Peter Lynch membagi saham jadi beberapa golongan, salah satunya turn around, teman-teman. Sehingga mudah-mudahan si Bumi Resource ini termasuk dalam saham turn around ini, dari yang utangnya bengkak tiba-tiba balik menjadi memperoleh keuntungan yang besar. Mungkin itu aja dari saya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi dengan konten-konten kami yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.